penindasan politik katanya. Kalau hukum dijalankan katanya penindasan politik, penindasan hukum. Ya, kita menjalankan hukum kata penindasan hukum. Gimana menurut pandangannya kayak begini? Jadi kalau kita menjalankan hukum penindasan hukum. Jadi kalau dia bangkit lagi bukan hantunya bangkit tapi kenyataan. Ini fakta hari ini loh. Buku historika, majalah historika, di situ ada Jeffrey Giovanni, di situ ada Asfi Warman Adam, anak-anak muda semua nih, dokter semua tuh, historika setiap 2 bulan tuh terbitnya. Itu menjelaskan bagaimana gagahnya PKI berjuang untuk kemerdekaan. Kapan dia berjuang untuk kemerdekaan PKI? Nggak ikut membuat undang-undang dasar ini. Oh, merebut kekuasaan memang sudah benar. Jadi kalau kata Pak Profesor Salim Said, aduh alangkah naifnya, orang sudah pergi pula itu orangnya, sudah membela-bela PKI malah dia pergi, you know? Jadi nggak ada lagi hantu PKI ini katanya, karena sudah jadi komunis di Vietnam, komunis di Cina, ya, komunis di Soviet sudah tumbang. Ideologinya politik sebagai diktator sentralistis. Politik tetap berlaku di Cina, di Vietnam tetap berlaku. Bahwa diktator sentralis tidak ada partai yang lain boleh hidup kalau mereka komunis hidup. Cuma karena nggak bisa ekonominya pakai ekonomi BUMN, terpaksa dia pakai ekonomi kapitalistik, sukses. Tapi dia sentralistik dan sentralistik, diktator proletar sentralistik, dan tidak ada partai lain yang boleh hidup. Nah ini sekarang sudah kenyataan. Bangkit lagi mereka ini, anak-anak yang para pendukung, para simpatisan yang tidak mengerti, atau orang mengerti tapi keblinger, kata Bung Karno. Ini fakta kok. Putri Bung Karno katakan PKI itu terlibat. Kalau kata profesor tadi tidak terlibat karena push. Apanya push? 48 Front Demokrasi Rakyat rapat pada bulan Juli tahun 1948 dikirim Pak Harto. Pak Harto itu perintah dari Panglima Sudirman untuk ikut rapat, bukan dia orang komunis, ditangkap, ya ditangkap oleh Pak Umar Kusuma, tapi dilepaskan karena ada surat perintah. Terus sekarang dituduh keluar di Tempo bahwa Bung Karno itulah yang merancang sama Untung untuk kudeta terhadap Bung Karno. Pak Harto ini kesayangan Bung Karno. Desember 1946 Bung Karno mau dikudeta sama Jenderal Darsono di Jogja. Beliau yang lapor pada Bung Karno bahwa Bung Karno akan dikudeta. Darsono ditangkap karena laporan Bung Karno, Pak Harto. Kemudian tahun 65 Pak Harto lagi karena Bung Karno mau diseret-seret ke pengadilan, dinyatakan salah oleh massa. Pak Harto lagi yang membela, tidak ada mikul dur mendung jero, bukan jero mendung jero. Kita hormati Bung Karno. Lagi-lagi Pak Harto menyelamatkan. Kok ada tuduhan di majalah Tempo yang baru-baru ini? Semua dirancang Pak Harto untuk kudeta terhadap oleh Pak Harto terhadap Bung Karno. Bung Karno itu ketika Pak Harto ketika jadi Pangdam tahun 62 dicopot oleh Nasution, dijadikan pamen di Mabes TNI AD, yang menyelamatkan Bung Karno karena ini anak kesayangan Bung Karno, Pak Harto ini. Kemudian diangkatlah sebagai Deputi 2 Operasi dan diangkat dari Pangkostrat, ditempatkan yang terhormat untuk merebut Papua Irian Jaya dulu. Ini sejarah, fakta, nggak bisa dibantah. Pak Harto sangat dekat dengan Bung Karno. Dia menyelamatkan Bung Karno dari kudeta tahun 46 Desember 46 dan menyelamatkan Bung Karno tahun 65. Jadi kalau Pak akan mengeluarkan Super Semar itu sudah pas untuk menyelamatkan negara dan ajaran-ajaran kebudayaan besar revolusi dan keluarganya. Ini terjelas kok. Jadi dibalikkan lagi sekarang oleh orang hantu-hantu PKI ini, ya. Yang kata saya bukannya sudah kita yang bangkit-bangkitkan PKI, memang bangkit kok. Jadi sudah fakta ini baru di Garut, baru ini mereka sudah merebut tanah-tanah eks perkebunan itu di Batang, kemudian di Garut, di Sukabumi. Itu mereka rebut sama Barisan Tani, pimpinan siapa situ, Budiman Sujatmiko. Ini udah fakta kok. Dan sudah menjelek-jelekkan kita, sudah mau adu domba kita, sudah menuntut mereka tidak salah. 65 yang salah itu adalah NU, Muhammadiyah, jenderal-jenderal yang kami korban. Kita juga korban 48, 65 awal sebelum 65 dan awal 65 kita diserang, dibunuh, ditanam.
Bongkar juga nanti yang ditanam di Sukabumi, di Banyuwangi, anak NU 62 orang. Bongkar juga kuburan orang Muhammadiyah dan apa yang di Solo, dan termasuk di Kediri. Kan mereka yang memulai, kau mulai dan kau mengakhiri. Kalau mereka sudah nggak ngerti juga, Nur Subhani kata Sungkana menghadap antu-antu yang membela PKI, katanya ini tentara udah mulai komunis publik ketakutan. Undang-undang. Jadi kalian harus ngerti undang-undang ini. Ini kenyataan sudah mau. Kalau kalian juga nanti mau buat begini, ya terjadi konflik sosial. Kalian menyatakan diri tidak salah, hai orang-orang ex-PKI dan para pengikutnya adalah orang keblinger. Ini nanti akan terjadi lagi. Kita perang saudara di tengah jalan. Karena kalian semua bangkit-bangkitkan dan kalian yang hantu. Ya, untuk kalian ketahui. Ini kenyataan. Jadi demikian dari saya. Terus supaya Pak kepada senior saya, ya. Kita memang curiga, baik sekali, Anda baik sekali, FSAB dibentuk, tapi untuk rekonsiliasi DITI, PRRI, Permesa, komunisme dan termasuk para anak para panelis revolusi dipimpin oleh Anda, bagus. Tapi ini dimanfaatkan kesempatan untuk eksis kembali oleh orang-orang mereka yang sudah keturunan mereka. Ini faktanya. Simposium juga dicuri mereka di dalam. Itu saya ada masih di Filipina, saya mendapat mendengar dan saya baca itu di YouTube acaranya itu. Wah, mereka berteriak-teriak itu di ruangnya di Arya Duta. Waduh, saya bilang udah bangkit lagi hantu ini, saya bilang, ya.